Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Wanda Aprilianti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang hukum ekonomi syariah dan industri halal. Di sini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana peran hukum ekonomi syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia sebagai landasan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai syariat Islam. Landasan hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip dan syariat Islam, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Fungsi regulasi syariah mendorong terwujudnya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkah, serta menjadi pilar utama pengembangan industri halal nasional di Indonesia. Prinsip dan larangan hukum ekonomi syariah. Prinsip utama, keadilan. Setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan pihak manapun. Kejujuran. Transparansi dalam setiap akad ekonomi. Kemaslahatan atau masalah aktivitas ekonomi berorientasi pada kebaikan umat. Larangan utama, riba, larangan bunga atau tambahan tidak sah dalam transaksi, horor, larangan ketidakpastian dan spekulasi berlebihan, maisir, larangan segala bentuk perjudian dan untung-untungan. Manfaat dan dampak. Peran hukum ekonomi syariah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan industri halal di Indonesia. 1. Kepastian hukum bagi produsen dan konsumen. 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. 3. Mendorong pertumbuhan Indonesia halal nasional. Implementasi regulasi industri halal. UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi dasar hukum utama sertifikasi halal di Indonesia, mengatur kewajiban sertifikasi bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan. Perlindungan konsumen, memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen muslim atas kehalalan setiap produk yang dikonsumsi sebagai syariat Islam. Daya saing internasional, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global maupun standar sertifikasi yang diakui secara internasional. Kerjasama dan standar kehalalan. Kerjasama pelaksanaan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, BPJPH, dan pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk. Standar kehalalan produk. Standar halal mencakup produk makanan, kosmetik, farmasi, dan layanan pariwisata sesuai syariat Islam. Kendala penerapan hukum ekonomi syariah. Identifikasi kendala utama, rendahnya tingkat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Indonesia, kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan pengawasan pemerintah terhadap produk beredar, proses administrasi sertifikasi yang rumit dan memakan waktu. Akibat kendala tersebut, perkembangan industri halal Indonesia belum mencapai potensi optimalnya di pasar global. Solusi meningkatkan efektivitas. Strategi penguatan hukum ekonomi syariah, meningkatkan edukasi pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, menyederhanakan proses administrasi sertifikasi agar lebih mudah dijangkau UMKM, memperkuat pengawasan pemerintah, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Harapan industri halal Indonesia. Daya saing global. Industri halal Indonesia diharapkan berkembang pesat dengan daya saing global, menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang unggul dan terpercaya. Keberlanjutan ekonomi syariah, mendorong keberlanjutan dan kemakmuran ekonomi syariah di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat luas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.
Kesimpulannya yaitu peran strategis hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah merupakan fondasi utama pengembangan industri halal di Indonesia. Regulasi yang jelas dan komprehensif menjamin kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem halal nasional. Kunci keberhasilan industri halal, pengawasan efektif, kerjasama sinergis antara pemerintah, lembaga sertifikasi, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama agar industri halal Indonesia berkembang berkelanjutan dan berdaya saing global. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.